Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan tentang perencanaan PPN bab 5. 5. Perencanaan PPN Pajak Pertambahan Nilai. Sejak 1994, pemerintah terus menyempurnakan Undang-Undang PPN, terakhir dengan UU No. 42 tahun 2019 yang memperkuat kepastian hukum dan keadilan pajak. Perkembangan transaksi jasa memunculkan pola baru yang diatur dalam UU. Perusahaan harus memahami mekanisme pemungutan, penkreditan, dan pelaporan PPN untuk menghindari sanksi dan memastikan kepatuhan. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak di daerah pabean. PPN memiliki karakteristik sebagai pajak tidak langsung yang beban pajaknya bisa digeser ke konsumen akhir, dan sebagai pajak objektif yang mengandung pengertian bahwa timbullah kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Upaya perencanaan PPN. 1. Adalah memaksimalkan mekanisme pengkreditan PPN, memaksimalkan fasilitas di bidang PPN, sentralisasi pengenalan PPN, memaksimalkan restitusi PPN, membangun sendiri dalam kegiatan usaha, PPN atas barang gratis untuk keperluan promosi, penjagaan cash flow, pengendalian PPN, dan tanggung jawab rentang. Objek pajak pertambahan nilai. 1. Adalah penyerahan barang kena pajak atau BPK. Yang kedua adalah impor barang kena pajak. Yang ketiga adalah penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Yang keempat adalah pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kelima adalah pemanfaatan jasa kena pajak atau JKP. Yang keenam adalah ekspor barang kena pajak atau BKP. Yang ketujuh adalah kegiatan membangun sendiri di luar kegiatan usaha atau pekerjaannya yang digunakan untuk tempat tinggal atau tempat usaha. Yang terakhir adalah penyerahan aktiva menurut tujuan semula tidak untuk diperjualkan belikan sepanjang PPN pada saat diperolehnya dapat dikreditkan pasal 160. Pajak masukan. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai PPN yang seharusnya sudah dibayarkan oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan impor barang kena pajak. Perhitungan pajak masukan. P sama dengan PM dikali Z. P adalah jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan. PM adalah jumlah pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Z adalah persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan keseluruhan. Pajak keluaran. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP, penyerahan jasa kena pajak atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP. Perhitungan pajak keluaran. P sama dengan DPP dikali tarif PPN. DPP yaitu total penjualan. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang jasa kena pajak atau JKP. PKP adalah bisnis perusahaan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau JKP yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. PKP adalah bisnis atau perusahaan atau pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau JKP yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN yang harus dikukuskan oleh DJP dengan persyaratan tertentu. Jenis-jenis faktur pajak. Yang pertama ada faktur pajak keluaran, yaitu faktur yang dibuat oleh pengusaha kena pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak. Yang kedua, faktur pajak pemasukan, yaitu faktur yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak. Yang ketiga, faktur pajak pengganti, yaitu faktur yang telah terbit sebelumnya karena terjadi kesalahan pengisian. Yang keempat, faktur pajak penggabungan, yaitu faktur yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak. Yang kelima, faktur pajak digunggung, yaitu faktur yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tanda tangan penjual.
Yang keenam, faktur pajak cacat, yaitu faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan atau tidak ditandatangani. Yang ketujuh, faktur pajak batal, yaitu faktur yang dibatalkan karena adanya transaksi yang dibatalkan. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan faktur pajak cacat. Yang pertama, per 146/PJ/2006 yang telah direvisi dengan per 142/PJ/2007 dan per 14/PJ/2010 tentang bentuk, isi, dan cara penyampaian SPT masa PPN. Yang kedua, per 159/PJ/2006 mengenai saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan faktur pajak standar. Yang ketiga, per 29/PJ/2008 yang telah direvisi dengan per 15/PJ/2010 mengenai berlakunya formulir 1108 SPT PPN khusus bagi PKP dengan faktur pajak yang jumlahnya masing-masing tidak lebih dari 30 dalam satu masa pajak sebagai pajak keluaran maupun sebagai pajak masukan. Lalu selanjutnya pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan PPN? Pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak di daerah pabean. Yang kedua, apa saja yang termasuk dalam objek pajak PPN menurut pasal 16C dan 16D? Menurut pasal 16C, kegiatan membangun sendiri untuk tempat tinggal atau tempat usaha. Menurut pasal 16D, penyerahan aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak masukan. Jawabannya, pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayarkan oleh pengusaha kena pajak atas perolehan barang kena pajak, jasa kena pajak, pemanfaatan BKP tidak berwujud, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, atau impor barang kena pajak. Nomor 4, apa rumus perhitungan pajak masukan? Rumus perhitungan pajak masukan adalah P sama dengan PM kali Z. Nomor 5, sebutkan upaya perencanaan PPN. Yang pertama, memaksimalkan mekanisme pengkreditan PPN. Yang kedua, memaksimalkan fasilitas di bidang PPN. Yang ketiga, sentralisasi pengenaan PPN. Yang keempat, memaksimalkan retribusi PPN. Yang kelima, membangun sendiri dalam kegiatan usaha. Yang keenam, PPN atas barang gratis untuk keperluan promosi. Yang keenam, penjagaan cash flow. Yang ketujuh, pengendalian PPN. Dan yang terakhir, tanggung jawab renteng. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.